Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Dodi Saputra akan menjelaskan hasil review jurnal saya pada mata kuliah Budidaya Tiram Mutiara. Langsung saja kita menuju ke jurnal yang pertama. Ini dia jurnalnya. Aspek reproduksi lobster Panlirus SP di perairan Teluk Tekas, Pulau Lombok. Ini dia jurnalnya. Ya. Langsung saja. Ada beberapa hal yang saya review di sini. Yang pertama dari tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana aspek perkembangan reproduksi pada 5 spesies lobster yang berbeda dan perlakuan yang berbeda-beda juga di setiap spesies. Jadi kelima spesies itu ini dia: Panlirus homarus, Panlirus periscolor, Panlirus ornatus, Panlirus penicillatus, dan Panlirus longiceps. Kemudian di sini juga ada metode penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Jadi penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara langsung objek yang diamati di lapangan dengan fakta yang didapatkan. Jadi itu merupakan definisi atau pengertian daripada penelitian deskriptif. Kemudian selanjutnya dalam jurnal ini juga didapatkan hasil bahwa ini dia letak kelamin jantan terletak di antara kaki jalan kelima, berbentuk lancip dan menonjol keluar, atau pada ujung kaki kelima tidak terdapat percabangan. Sementara alat kelamin betinanya terletak di antara jalan kaki ketiga, berbentuk dua lancip, atau pada ujung kaki jalan kelima terdapat percabangan. Jadi itu hasil yang didapatkan dari penelitian ini, dan juga perbedaan signifikan letak jenis kelamin spesies yang jantan dengan betina. Selanjutnya ini masing-masing penulis atau karya ilmiah itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dimana di sini sesuai dengan yang saya baca bahwa saya ambil kesimpulan kelebihan jurnalnya menjelaskan secara detail beberapa tahap dalam proses budidaya lobster, mulai dari proses penyatuan gonad spesies yang satu dengan yang lain, sehingga memudahkan pembudidaya dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang proses budidaya lobster. Kemudian kekurangannya juga di sini tidak menjelaskan masing-masing spesies beserta gambar lobster yang didapatkan, sehingga dalam mengidentifikasinya terasa masih kurang efektif. Itu untuk jurnal yang pertama. Kemudian jurnal yang kedua, Status of Spiny Lobster Seed Resource Management for Aquaculture Development, Case Study Lombok Island Waters. Jadi ini dia jurnalnya. Untuk jurnal yang kedua, status pengelolaan sumber daya benih lobster untuk mendukung perikanan budidaya jadi kasus perairan Pulau Lombok. Dia ada beberapa hal dari jurnal ini yang saya ambil atau saya review. Nah, yang pertama tujuannya juga di sini untuk menganalisis dan data dan informasi terkait status pengelolaan sumber daya dan dampak dari peraturan tentang penangkapan lobster di Pulau Lombok. Nah, jadi ini hasil yang didapatkan. Nah, di sini dijelaskan bahwa masyarakat Pulau Lombok masih menggunakan alat pengumpul atau kolektor sederhana yang disebut dengan pocong. Jadi pocong ini dibuat dari karung yang diikat oleh tali ujungnya. Jadi itu adalah media atau alat kolektor lobster yang digunakan oleh masyarakat Pulau Lombok. Itu juga ada kelebihan dan kekurangan jurnal, bisa dibaca. Kemudian jurnal yang ketiga, perbedaan padat tebar terhadap tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup Pospilus lobster pasir atau Panlirus homarus pada bakter kontrol. Nah, jurnal yang ketiga ini, ini dia. Nah, ini jurnalnya. Kemudian memiliki tujuan. Jadi ini untuk mengetahui tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup lobster pasir pada bakter kontrol dengan memberikan perlakuan perbedaan padat tebar benih lobster. Nah, jadi di bakter kontrol itu atau bak kontrol itu ada perlakuan berbeda-beda terhadap padat tebar spesies lobster tertentu. Di sini digunakan adalah lobster Panlirus homarus. Kemudian hasil yang didapatkan di sini bahwa perlakuan perbedaan padat tebar berpengaruh terhadap pertumbuhan spesifik dan kelangsungan hidup Panlirus homarus. Nah, jadi memang perlakuan padat tebar itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup spesies lobster tersebut. Nah, ini juga ada kelebihan dan kekurangan jurnal, bisa dibaca di sini. Selanjutnya jurnal yang keempat, Net System Evaluation on Production Response during Spiny Lobster Panlirus homarus Rearing on Recirculating Technology. Nah, jadi ini dia jurnal yang keempat. Ya, ini dia evaluasi penggunaan sistem jaring terhadap respon produksi pendederan juvenil lobster pasir atau Panlirus homarus menggunakan teknologi resirkulasi. Nah, jadi teknologi resirkulasi ini disaring ulang pada masing-masing jaring. Bagaimana hasilnya? Yang pertama, untuk tujuannya menganalisis pengaruh penggunaan jaring terhadap respon produksi pendederan
lobster pasir atau Panurus homarus. Nah, di sini hasilnya didapatkan ternyata sistem jaring pada budidaya penderitaan juvenil itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap respon pertumbuhan, tetapi dia itu berpengaruh terhadap tingkat kelangsungan hidup si juvenil lobster tersebut. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya juga untuk jurnal keempat. Nah, jurnal yang terakhir, Assessment of the Lobster Panurus homarus and Panurus ornatus decapod Paliulidae, Research of Indonesia and its Potential for Sustainable Harvest of Aquaculture. Nah, jurnal ini ditulis oleh Bayu Priambodo, Philip Jones, and Jasmine Summit. Ini ya jurnalnya, untuk jurnal yang kelima. Nah, ini dia. Nah, ini artinya penaksiran spesies lobster Pirulus atau Panurus homarus dan Panurus ornatus yang decapod Paliulidae sebagai sumber daya bagi Indonesia dan potensi untuk panen berkelanjutan dalam bidang aquaculture. Nah, jadi ini tujuan penelitiannya untuk mengetahui jumlah hasil penaksiran spesies lobster Pirulus, Panurus homarus, Panurus ornatus, decapoda, Paliulidae yang ada di Indonesia khususnya Pulau Lombok, yang dapat dijadikan sebagai sumber daya dan panen berkelanjutan dalam aquaculture di Pulau Lombok. Nah, ini hasilnya. Data yang dikumpulkan dari sensus Pirulus dari tahun 2009 hingga 2014. Nah, ini dia data tersebut bisa dilihat dalam gambar kedua ini. Ini 2009 diperoleh spesies sebanyak demikian. 2010, 11, 12 sampai 2014 ditemukan spesies kurang lebih 5.244 spesies pada tahun 2015. Kemudian yang selanjutnya juga bisa dilihat data selanjutnya itu ada di data ketiga. Ini data yang ketiga. Nah, ini data ketiga, data keempat, kelima, dan keenam. Nah, itu untuk jurnal yang kelima. Kemudian untuk kelebihan jurnalnya memaparkan informasi mengenai spesies lobster Panurus homarus dan Panurus ornatus secara menyeluruh. Kemudian yang kekurangan jurnal terlalu banyak data dan grafik yang disajikan sehingga membuat pembaca merasa bosan dalam mencari informasi, terlebih dalam dia berbahasa Inggris. Jadi itu kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang kelima. Sesuai dengan apa yang saya baca pada masing-masing jurnal juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hari ini saya akan menyampaikan hasil review tentang jurnal lobster yang terakreditasi Sinta 2, di mana di sini saya mereview 5 buah jurnal. Namun saya sampaikan salah satu di antara 5 jurnal tersebut. Di sini saya akan sampaikan dengan judul Distribusi dan Komposisi Spesies Lobster yang Tertangkap di Perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur, Indonesia. Nama jurnal ini Jurnal Perikanan Universitas Gadjah Mada, volume 20 nomor 2 pada halaman 49 sampai 55. Terbitnya tahun 2018. Penulis dari jurnal ini Arif Stianto, Nabila Artini Rahman, Eko Sulhani Yulianto. Kemudian yang bisa saya review dari latar belakang ini yaitu hanya beberapa poin saja, yakni hasil penangkapan lobster yang berlimpah di Indonesia menjadikan lobster sebagai komoditas penting bagi sektor perikanan tangkap. Informasi mengenai hasil tangkapan lobster di berbagai daerah serta persebaran spesies lobster di berbagai wilayah merupakan informasi awal yang sangat penting bagi pengelolaan sumber daya lobster. Kemudian tujuan dari jurnal ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji distribusi dan komposisi spesies lobster yang tertangkap oleh nelayan di perairan Laut Jawa bagian Jawa Timur. Muncul permasalahan dari jurnal ini yaitu meningkatnya pasar domestik maupun ekspor menyebabkan penangkapan komunitas lobster semakin intensif. Intensifikasi penangkapan yang tidak didasarkan pertimbangan kelestarian sumber daya seperti penangkapan menggunakan bahan peledak, potas, dan lain-lain akan berakibat pada kerusakan habitat dan ekosistemnya. Dan metodologi dari jurnal ini, di mana data dikumpulkan dari distributor lobster di Jawa Timur mulai dari Desember 2016 sampai dengan Maret 2017. Wilayah utama Jawa Timur dikelompokkan dalam 4 wilayah yaitu Tuban, Lamongan, Bawean, dan Sumeneb. Keempat wilayah tersebut berdasarkan kondisi biogeografi laut Jawa bagian Jawa Timur. Data kemudian dianalisis secara temporal berdasarkan perbedaan waktu penangkapan yaitu Desember, Januari, Februari, dan Maret. Analisis Chi-square digunakan untuk menganalisis data komposisi spesies lobster pada keempat wilayah dan waktu penangkapan. Uji yang digunakan yaitu uji ANOVA,
diterapkan untuk mencari perbedaan komposisi hasil tangkapan dari masing-masing wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi spesies lobster di keempat wilayah dan waktu penangkapan adalah berbeda. Hasil dari penelitian ini yaitu 4 spesies lobster yang ditemukan, yaitu Panulirus ornatus, Panulirus homarus, Panulirus folifagus, dan Panulirus versicolor. Lamongan, Bawean, Tuban, dan Sumeneb secara berturut-turut memiliki 3 dan 2 spesies lobster. Panulirus folifagus mendominasi di Lamongan, Bawean, dan Sumeneb, sementara Panulirus homarus mendominasi di Tuban. Penangkapan lobster pada bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret menemukan 4 spesies lobster dengan komposisi berbeda dan didominasi oleh jenis Panulirus folifagus. Jadi ada beberapa kesimpulan yang saya sampaikan. Kelebihan dari jurnal ini yaitu isi dan penjabaran lengkap serta disertai dengan gambar dan tabel. Pada setiap penjabaran selalu dicantumkan dengan sumber atau referensi. Kemudian kekurangan dari jurnal ini yaitu dibutuhkan sampel dengan persebaran lokasi dan rentang waktu pengambilan sampel yang cukup luas dan lama, atau rentangnya sekitar 1 tahun, sehingga data yang diperoleh lebih terlihat variasinya menurut skala tempat dan waktu, mewakili biogeografi seluruh Jawa Timur. Dengan penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai hubungan antar lokasi dan bulan penangkapan terdapat hasil tangkapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emirpan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang akreditasi Sinta 2 tentang budidaya lobster. Jurnal yang pertama dengan judul Efisiensi Teknik Usaha Pembesaran Lobster di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, penulis Ervina Nora Susanti dan kawan-kawan. Dapat dilihat di sini hasil dari penelitian dari Ervina Nora Susanti dan kawan-kawan menunjukkan bahwa rata-rata pembudidayaan adalah efisiensi secara teknis dengan rata-rata tingkat efisiensi teknis sebesar 0,91. Oke, dapat dilihat di sini hasil review, baik itu latar belakang, tujuan, sampel, metode, sama hasil sudah saya bacakan. Oke, kita beralih ke jurnal kedua yaitu tentang pengembangan kapasitas nelayan budidaya lobster laut dalam meningkatkan kemandirian berwirausaha. Penulis Roslinda Deyang Siang dan kawan-kawan. Dapat dilihat tahun publis, latar belakang, tujuan, sampel, metode. Saya bacakan hasil. Jadi dari hasil penelitian yang tertera pada jurnal ini itu menunjukkan bahwa dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga dan membantu pembangunan desa pesisir. Kita lanjut ke jurnal ketiga yaitu Dinamika Kelimpahan Benih Lobster di Perairan Teluk Kerupuk, Nusa Tenggara Barat, tantangan pengembangan teknologi budidaya lobster. Penulis Erlania dan kawan-kawan. Tahun publis dapat dilihat di sini. Latar belakang, tujuan, sampel, metode. Saya bacakan hasil dari penelitian yang ditulis oleh Erlania, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa sebaran kelimpahan benih lobster tertinggi ditemukan di perairan sekitar desa Kerupuk dan desa Bumbang. Kita beralih ke jurnal keempat dengan judul Budidaya Lobster, Penulurus Humarus dan Abelano, dengan penulis Dewi Nuraini Setiawati dan kawan-kawan. Tahun publis dapat dilihat, latar belakang, tujuan, sampel, metode. Saya bacakan hasil sedikit. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan panjang dan berat lobster 100% sintasinya. Kita beralih ke jurnal kelima yaitu dengan judul Perbedaan padat tebar terhadap tingkat pertumbuhan dan kelangsungan hidup Postbenur lobster pasir. Penulis Nuni Korwati dan kawan-kawan. Tahun publis dapat dilihat di sini tahun 2012. Latar belakang dapat dilihat juga. Tujuan, sampel, metode. Saya bacakan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian perlakuan perbedaan padat tebar ternyata berpengaruh ya. Yang paling berpengaruh yaitu pada sekat 20 ekor per meter sebesar 2,1542% dengan nilai SR-nya 75%. Sekian presentasi hasil review jurnal yang berjudul tentang budidaya lobster akreditasi Sinta. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.